Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Ketemu lagi dalam program UMJ Talks bersama saya Vini Auliani. Dan seperti biasa kita akan membahas tentang prestasi-prestasi mahasiswa UMJ. Dan kali ini kita akan membahas tema mengenai membangun prestasi mahasiswa di bidang game development. Nah, biasanya game ini kan suka identiknya dengan suatu hal yang negatif ya pemirsa ya. Tapi jangan salah, karena ternyata dari game itu juga bisa memberikan dampak yang positif, bahkan prestasi, yaitu di bidang game development. Nah, udah ada nih narasumber kita nih, bintang tamu kita kali ini, yaitu mahasiswa berprestasi dari Teknik Informatika UMJ semester 5. Nih sekarang ada di bangku semester 5, yaitu adalah Taufik Rahman Hakim. Assalamualaikum Taufik. Waalaikumsalam Kak. Sehat ya Taufik ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam kenal Taufik. Salam kenal juga. Dan selamat datang di studio UMJ Talks nih di lantai 5 gedung rektorat ya. Nah Taufik, boleh cerita nih Taufik, apa sih yang memotivasi kamu? Kok kamu tertarik gitu kan ke dunia game development? Apakah karena kamu suka game? Sekarang kebanyakan anak sekarang kan seneng games ya, atau karena ada korelasinya nih dengan jurusan kamu Teknik Informatika, atau ada hal lainnya mungkin? Oke, saya mungkin jelasin dari kenapa saya suka ya. Yeah. Saya dari dulu suka yang namanya seni gitu. Seni dari kayak visual gitu. Saya suka gambar, suka mewarnai. Nah, kebetulan juga saya kecil juga suka game gitu. Dan saat itu saya sebenarnya waktu mau kuliah, saya mau masuk ke animasi sebenarnya. Tapi nggak ketolak gitu, ketolak PTN. Dan saya masuk ke UMJ sebagai Teknik Informatika. Dan saya melihat saat saya explore tentang informatika ini, salah satunya ada game development, dan saya dari semester 1 itu saya berniat untuk menekuni bidang ini karena ini adalah apa yang saya suka gitu di informatika ini. Dan di informatika juga tidak hanya seni, tapi dia juga teknologinya juga kuat gitu. Jadi ngoding pun juga gitu, dan visual juga gitu. Jadi game development ini challenging banget lah bagi saya untuk saya tekuni gitu. Iya ya. Jadi game development ini nih di situ ada tadi karena kamu senang seni juga, kamu senang games juga, dan ada muatan ilmu pengetahuannya juga, ada coding segala macam, relate juga ya, agak relate juga dengan jurusan yang kamu ambilin ya. Sangat. Jadilah kamu menekuni game development itu ya. Betul. Oke, nah dari game development ini nih prestasi apa nih yang udah pernah kamu raih nih? Oke, sebelumnya ya tahun kemarin 2024 saya ikut Gemastik, yaitu penggelaran mahasiswa nasional bidang teknologi informasi komunikasi, dan itu lomba yang udah berjalan selama 17 tahun. Bisa dibilang ini tuh puncak dari perlombaan nasional dari teknologi, nggak hanya game saja. Oh, nggak hanya game aja. Karena di Gemastik ini punya 11 divisi, dan salah satu divisinya itu ada game development. Dan sekarang itu udah berubah namanya dari Gemastik menjadi Gelatik. Dan Gelatik ini sekarang ada 20 divisi. Dia meningkat sekarang di tahun 2025 ini. Dan mulai mungkin antara Februari besok atau Maret gitu. Gitu. Oke, nah itu sedikit boleh dijelaskan lebih detail tadi 11 bidangnya itu kalau di Gemastik itu apa aja tuh? Oke, di situ ada banyak ya. Ada programming, ada cyber security, ada UI UX, perangkat lunak, IoT, Internet of Things ya? Iya benar sekali. Terus juga ada smart city gitu, dan TIK dan game development banyak gitu. Ada animasi juga di situ, gitu. Oke, jadi banyak ya ternyata dunia game itu banyak ya sebenarnya cabang ilmu pengetahuan yang bisa dikembangkan dari situ ya turunannya. Nggak cuma kita sekedar main game aja gitu yang menghabiskan waktu, image-nya gitu kan. Kalau game development sendiri itu tuh bisa apa aja sih, kayak outputnya gitu dari game development tuh kita bisa mengembangkan game sampai sejauh mana gitu? Oke, jadi game tuh ada dua tipe. Yang pertama tuh ada gamifikasi dan ada komersial. Nah, komersial yang kita tahu ya, misalnya kayak Mobile Legends atau PUBG. Dan kalau gamifikasi ini tuh lebih ke mungkin saya definisi dulu ya, gamifikasi itu apa. Jadi gamifikasi itu adalah suatu penggunaan elemen game pada non-games. Jadi misalnya kita bikin game untuk bertujuan pendidikan, atau kita tujuan untuk meningkatkan interaktif pada aplikasi misalnya Shopee. Nah, itu kan ada gamenya kan. Nah, itu fungsi dari gamifikasi. Dan perlombaan dari Gemastik ini itu menggunakan tipe game gamifikasi tadi, bukan game yang komersial gitu.
Oke, nah kamu bikin apa tuh jadi sama teman-teman kamu? Jadi saya bikin Azure Odyssey, itu nama gamenya, itu berbasis 3D. Azure Odyssey. Azure Odyssey. Odyssey. Oke. Jadi gamenya tuh 3D, itu bertujuan untuk mengingatkan penggunanya dampak-dampak sampah pada laut gitu di Indonesia gitu, khususnya. Wow, keren. Itu perkelompokan ya? Iya. Satu kelompok berapa orang? Satu kelompok tuh 3 orang, tapi kebetulan kemarin saya cuma 2 orang. Dua orang. Iya, jadi tapi kurang 1. tetap bisa ya? Alhamdulillah bisa masuk final. Kamu di bagian apanya tuh, mengembangkan apanya? Saya karena 2 orang doang ya, jadi saya bener-bener hampir semuanya saya pegang juga gitu sama teman saya juga. Jadi kayak saya development juga, UX-nya juga, terus desainnya juga. Itu hampir animasi 3D-nya pun juga saya bikin juga gitu. Iya. Tingkat kesulitannya seperti apa? Kalau bisa dibilang susah banget, karena nggak hanya kita kalau di perlombaan tidak hanya fokus ke development saja, tapi kita juga bikin proposal, kita bikin videonya, desainnya, visualnya, itu kan butuh skill yang berbeda-beda gitu. Tidak hanya coding, dan dari situ bener-bener time management saya tuh bener-bener di challenging banget di perlombaan itu. Dan waktunya tuh nggak terbatas juga. Berapa sih waktunya? Kalau nggak salah waktu itu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Dari ketika pendaftar dan proses persiapannya itu 2 bulan. 2 bulan. Jadi ketika sudah tenggat waktunya itu sampai, tinggal mempresentasikannya aja. Pertama ada seleksi dulu, seleksi dari internal. Jadi waktu itu yang daftar tim yang menginput proyeknya itu ada sekitar 260-an tim dari seluruh universitas Indonesia gitu. Dan yang terpilih masuk final itu hanya 20 gitu. 20 termasuk kamu nih ya, tim kamu benar. ya. UMJ benar. Gitu. Jadi lumayan ya, dari lumayan. 260 ya. Lumayan. Jadi sekian sampai 20 gitu kan. Itu lumayan. Dan kamu menangani pengalaman yang berkesan mungkin pada saat bikin game itu gimana? Berkesan ya? Bisa dibilang mungkin pengalaman lucu mungkin. Jadi karena saking benar-benar sibuknya ya, saat itu juga ada tugas-tugas dari kuliah, tugas besar namanya. Terus saya juga harus ngerjain itu. Saya tuh sampai tidur abis subuh, bangun jam 10 terus lanjut proyeknya lagi gitu. Sampai saya diajak ngobrol sama teman saya tuh udah nggak nyambung gitu, saking capeknya gitu, saking fokusnya. Ya. Jadi benar-benar capek banget lah untuk lomba itu. Jadi kuncinya tuh konsisten tuh penting banget di perlombaan itu. Ya apapun itu ya, konsisten tuh penting banget ya untuk kita bisa akhirnya mencapai nih tugas yang benar-benar kita pengen selesaiin tuh akhirnya terselesaikan. Betul. Gitu ya. Baik. Kalau untuk ini mungkin kayak pelajaran berharga yang kamu dapetin juga atau kejadian yang nggak terlupakan gitu selain yang berkesan dari game itu yang akhirnya ternyata kayak gini ya gitu. Masalah gamenya? Masalah game ya. Oke, mungkin yang tertarik di game tuh cakupan di game tuh sangat luas gitu. Jadi untuk tools yang saya gunakan ya itu sangat luas, nggak hanya tentang pembuatan game. Dan juga itu bisa masuk ke robotik, ke IoT gitu. Dan saya baru tahu kalau game tuh nggak hanya untuk komersil gitu, nggak hanya untuk kesenangan saja, tapi bisa ke pendidikan juga, bisa ke mempromosikan suatu hal, atau bahkan saya pernah saya kan ikut studi independen di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia di bidang game development namanya Agate. Jadi saya ngobrol dengan mentor saat itu, dia bilang ada game yang dia pernah bikin project game yang melatih karyawan di sebuah restoran gitu. Jadi ngelatih karyawan itu menggunakan game gitu. Jadi menarik banget. Oh, menarik banget ya. Yeah. Dan langsung gini ya kan, langsung praktek ya, melatih karyawan di restoran. Misalnya tugas untuk melayani customer gitu. Betul. Ya. Menarik ya, jadi nggak cuma game kalau yang komersial itu kan yang game-game kita temui kayak Mobile Legends, PUBG, Stumble Guys juga ya. Stumble Guys ya. Oke, baik, kita akan bahas lagi nih topik tentang game, terutama khususnya game development, tapi kita jeda sejenak ya. Kita lihat dulu yang berikut ini. Pemirsa dan juga Sobat Unggul TV UMJ, balik lagi di dalam UMJ Talks. Kita lanjut kembali dalam tema kita kali ini, yaitu membangun prestasi mahasiswa di bidang game development bersama dengan Taufik. Nah, Taufik, ngomong-ngomong soal game nih,
apalagi Gen Z ya. Ini dan anak-anak kecil juga zaman sekarang, Gen Alpha gitu ya. Ini kan banyak nih yang udah main game, gadget itu kan jago banget main game, dan kebanyakan paradigma orang tua gitu kan, game ini kan nggak baik gitu kan untuk masa depan anak-anak gitu kan. Nah itu kamu mandangnya gimana? Oke, saya mandangnya gini, saya juga belajar dari Universitas Muhammadiyah ya di masalah agama gitu. Saya memandang semua benda itu tidak punya dosa, gitu. Tergantung tujuannya apa. Nah, saya melihat bahwa game ini memang ada yang adiktif, tapi ada juga yang bermanfaat gitu. Itu tergantung tujuannya. Misalnya saya kasih contoh flight simulator dari Microsoft, itu dibeli bahkan hampir semua pilot tuh mainin game itu buat mensimulasikan dia penerbangannya gimana gitu, buat belajar penerbangan gitu, melatih skillnya. Nah jadi tergantung tujuannya membuat game itu seperti apa. Misalnya ada elemen yang adiktif misalnya di game, misalnya kayak game Mobile Legends, ada elemen gacha. Nah itu termasuk adiktif dan itu memang negatif. Tapi kalau misalnya kita menggunakannya dengan nggak terlalu berlebihan, itu nggak terlalu berpengaruh terhadap negatif gitu. Jadi tergantung tujuannya sih mau gimana. Kalau mau, apalagi kalau misalnya mau membuat game yang gamifikasi seperti yang saya jelaskan tadi gitu, yang punya tujuan realnya gitu. Baik, gitu. Jadi semuanya itu tergantung tujuannya ya. Dan seperti tadi juga yang bagus tuh tadi yang diajarkan di UMJ juga ya, kalau alat itu, benda itu nggak punya dosa ya. Betul. Tergantung gimana kita nih, kayak seperti pisau aja, pisau nggak punya dosa kan. Betul. Pisau bisa bermanfaat buat masak, motong-motong, tapi kalau di tangan yang salah kan bisa berbahaya, membunuh gitu. Nah termasuk game juga nih, game mungkin kelihatannya dampaknya buruk karena mungkin selama ini terlalu berlebihan ya yang negatifnya, padahal sebenarnya ada posisi positifnya tadi yang bisa lebih dikembangkan lagi, terutama dalam bidang game development itu tadi ya, Taufik ya. Baik, nah kalau game development sendiri itu toolsnya tuh apa ya yang harus dimilikin ya untuk mengembangkan game itu? Oke, saya sendiri menggunakan Unity Engine. Jadi Unity Engine itu salah satu engine untuk pembuat game. Sebenarnya ada engine-engine lain, misalnya kayak Unreal Engine atau Godot. Tapi saya memilih Unity Engine ini karena sangat cocok lah untuk saya sendiri gitu. Dan toolsnya ini tuh juga nggak hanya membuat game gitu, tidak hanya untuk bisa membuat game, tapi dia juga bisa ke machine learning, juga bisa ke robotik, bisa juga ke namanya digital twins. Ini saya juga baru dengar nama digital twins. Jadi singkatnya digital twins ini itu tuh misalnya nih area ini kita duplikasi menjadi 3D 1:1. Iya. Nah, tapi ini juga memiliki data yang dikirim oleh IoT itu secara real time. Misalnya ada smart campus yang namanya UMJ ini menggunakan digital twins. Nanti misalnya suhu ruangan, misalnya ruangan ini itu berapa, nanti dikirim langsung lewat IoT, dikirim ke aplikasinya. Nah itu nanti bakal tervisualisasi di digital twins tadi, menggunakan 3D tadi. 3D itu tadi. Ya. Nah terus game developer juga bisa membuat hal-hal seperti itu gitu. Dan juga ada kayak machine learning, mentraining suatu area ini menggunakan agen namanya. Agen itu dia mentraining area-area yang ada di 3D ini lalu diimplementasi ke robotik. Misalnya nih area ini diduplikasi menggunakan digital twins tadi. Ada robot yang mendapatkan data dari machine learning yang tadi di training. Nah, jadi robot ini tuh bisa otomatis misalnya dia punya tugas menyapa orang-orang ini gitu. Nanti dia bakal mengarah secara otomatis gitu. Ke sana otomatis gitu. Itu bisa di training di tools Unity Engine ini gitu. Jadi tidak hanya game developer cakupannya. Selama yang berkaitan dengan 3D itu bisa digunakan di Unity Engine. Canggih ya jadi. Canggih banget. Tadi yang terbaru itu twins ya, digital twins. Jadi ini seperti ruangan ini dijadiin 3D, terus tadi yang robot Unity. Robot yang dimasukkan terus datang. Machine learning. Machine learning itu. Jadi yang nggak cuma game development tapi juga bisa machine learning itu yang outputnya di robot itu tadi. Betul. Ya keren ya. Jadi kayak tampak seru gitu ya, menantang, mengasihkan, bikin penasaran gitu jadinya ya. Iya ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman nih seorang juga pengen misalnya mempelajari lebih dalam game development
berarti tuh skill apa yang harus dia punya, dia miliki? Apakah memang harus masuk jurusan yang sama kayak kamu, misalnya jurusan teknik informatika gitu, atau gimana? Oke, sebenarnya nggak harus masuk jurusan bahkan nggak harus kuliah gitu. Tapi yang penting ya harus belajar coding terus, gitu. Iya, coding itu ya salah satu di informatika kan pasti semua mahasiswanya itu ngoding gitu. Jadi kalau misalnya masuk teknik informatika pasti punya privilege hal itu gitu. Dan juga di game tuh nggak hanya masalah coding kan, seperti yang tadi saya bilang, yaitu visual juga berpengaruh. Misalnya kayak harus mempelajari 3D atau gambar digital, itu kan juga perlu dipelajari. Dan 3D itu nggak cuma 3D aja gitu, dia juga banyak cakupannya. Misalnya kayak rigging itu memasukkan tulang ke sebuah 3D. Jadi 3D itu bisa bergerak karena ada tulangnya gitu. Wow. Jadi menarik kan? Nah, menarik terus ya? juga jadi 3D itu bisa bergerak karena ada tulangnya, kayak kerangkanya ya? Betul. Dan juga terus, mungkin pernah melihat game yang realistik banget ya kan? Dia bahkan pori-porinya kelihatan. Nah, itu ada tekniknya di dalam texturing. Nah, itu menggunakan normal map namanya. Jadi gitu. Itu banyak teknik-tekniknya dalam 3D juga. Jadi game development ini nggak hanya project satu orang. Jadi dia tuh project yang banyak cakupannya. Bahkan musik komposer pun juga bisa masuk ke dalam hal itu. Musik komposer gitu. Yang penunjang game. Iya, jadi misalnya lagi tegang. Iya, benar. Musiknya menegangkan atau apa gitu. Jadi bikin sound-sound yang untuk gamenya gitu. 3D artist dan juga coding tadi atau programmer disebutnya. Oke, kalau perangkat ininya komputernya harus super canggih dong berarti. Memang budgetnya cukup bisa dibilang kan ada 3 tipe ya. Ada low end, mid, ada high end. Itu masalah komputer gitu. Jadi untuk mid itu cukup, misalnya kayak budgetnya 9 juta itu udah bisa dibilang bisa. Bisa untuk game development. Untuk ini menggunakan Unity Engine tadi. Gitu. Iya ya, karena kan memang banyak teknologi tentunya itu harus menunjang kan, kayak grafisnya harus kuat karena untuk merender 3D itu kan juga harus kuat grafisnya. Oke, makasih Taufik, kita akan lanjut bahas lagi. Taufik, menarik sekali nih tentang dunia game ya. Ternyata dunia game tuh luas ya dan seru untuk digeluti lebih dalam lagi. Tapi kita lihat dulu nih yang satu ini. Pemirsa TVmu dan Sobat Unggul TV UMJ, balik lagi di UMJ Talks. Lanjut lagi kita bahas seputar dunia game, khususnya game development sama Taufik. Taufik ini kan jago game development kan. Tadi juga berprestasi ikut lomba Gamastik ya, Gamastik. Dan sekarang sebagai semester 5 di Fakultas jurusan Teknik Informatika. Betul. Nah, itu korelasinya nih jurusan kamu dengan game development juga yang kamu geluti, itu gimana tuh? Oke, jadi bisa bilang teknik informatika tuh luas banget. Jadi masalah teknologi tuh bisa masuk ke dalam teknik informatika gitu. Bahkan meskipun robotik gitu. Robotik kan untuk bergeraknya itu kan perlu coding gitu. Nah, coding itu perintah yang kita bikin untuk komputer. Nah, itu tuh cakupannya di informatika. Nah, cakupan informatika itu kalau di UMJ sendiri ada 3 cakupan. Yang pertama ada jaringan, lalu ada rekayasa perangkat lunak, lalu ada AI. Gitu. Jadi yang game tadi masuk ke rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau kita bikin aplikasi misalnya Shopee ya, itu tahapan pembuatannya itu juga sama kayak di game development. Jadi ada production, terus productionnya, terus rilisnya itu sama gitu. Codingnya. Tapi masalahnya tuh setiap teknologi yang kita gunakan itu bahasa yang kita gunakan itu berbeda. Misalnya di game development itu kita menggunakan C#. Itu bahasa dari salah satu bahasa komputer gitu. Dan kalau misalnya aplikasi itu bahasanya banyak juga, misalnya ada bahasa Kotlin, ada bahasa bahasa C++ gitu. Banyak. Robotik menggunakan C++ gitu. Berarti itu ada korelasi ya di antara teknik informatika dan juga game development nih. Betul. Yang kamu sedang geluti ini. Kalau dari support dan juga peran UMJ untuk prestasi kamu dalam bidang game development ini gimana? Oke, di UMJ sendiri ada namanya komunitas riset innovation teknologi. Jadi dia itu namanya Core IT. Itu bisa bilang komunitas yang baru dibikin, bisa bilang 1 tahun lah. Nah, itu komunitas itu bisa bilang banyak divisinya juga. Jadi ini terinspirasi dari Gamastik sendiri. Nah, itu jadi ada 11 divisi yang saya tadi bilang. Ada game development, ada RPL, ada cyber security. Jadi semua itu berkumpul untuk saling belajar, saling
bertukar informasi di situ. Jadi UMJ untuk segi komunitas itu bagus banget gitu karena adanya Core IT ini. Dan juga kalau dari peran UMJ ya ketika lomba ini sangat membantu. Misal kayak dosen-dosennya juga sangat inisiatif, sangat membantu mahasiswanya untuk survive lah di perlombaan ini. Dan juga ketika masuk final itu kan saya pergi ke Semarang ya. Itu selama 5 hari itu juga didanai juga sama UMJ. Jadi sangat membantu lah UMJ ini dalam perlombaan ini. Jadi sangat support ya untuk mahasiswanya itu berprestasi, memfasilitasi, mengarahkan juga tadi ya. Baik. Nah, Taufik, kalau misalnya ini nih, kamu melihat peluang game development nih, peluang karir ya, tentunya kedepannya ini gimana sih untuk mahasiswa menekuni ini, tapi nanti juga kedepannya itu bermanfaat untuk dia gitu, ada masa depan cerah gitu di dalamnya. Mungkin kalau di Indonesia kita melihatnya masih belum terlalu kelihatan ya, belum terlalu kelihatan ini tuh menjanjikan. Tapi kalau di luar negeri kita lihat itu sangat gede industri game development ini. Saya pernah lihat data game development ini secara revenue itu pendapatan itu kalau dibandingkan film digabung sama musik itu kalau digabung hanya 1/3 pendapatan dari game development. Wow. Dan juga kalau untuk masa depan, ya. Ya, semakin banyaknya manusia itu semakin banyak orang yang mengakses game. Karena game tuh nggak melihat umur, tergantung desainnya tuh seperti apa. Mau desainnya anak-anak kecil untuk biar dia ngelatih bagaimana dia matematikanya atau bahasanya atau lupa. Ini daya berhitungnya atau gimana? Lupa nama bahasanya, tapi dia tuh pokoknya untuk hafalannya. Ya bisa dibilang hafalan, tapi itu bisa melatih hal-hal seperti itu gitu. Jadi dari balita sampai tua itu pun suka namanya game gitu. Jadi sangat menjanjikan untuk masa depan masalah game development ini gitu. Sangat menjanjikan, tapi di Indonesia ini belum banyak yang melihat peluang itu ya. Nah itu jadi, masih dikit, bisa dibilang masih dikit. Tapi kita lihat pertumbuhannya itu udah lumayan lah di game development ini. Gitu. Berarti keren banget ya. Ini peluang yang sangat besar sekali ya. Orang-orang banyak yang belum enggak nih, saatnya nih generasi muda Gen Z kayak Taufik nih, ayo geluti gitu kan, biar bisa jadi pemain dalam hal ini ya. Tapi kalau di game sendiri, game development sendiri itu kayak misalnya dari potensi bisnisnya tuh gimana sih? Apakah harus perusahaan besar misalnya penyuplai gamenya itu, atau bisa dari misalnya sistem B2B gitu, atau gimana? Jadi di bisnis di game developer tuh ada dua, ada yang namanya B2B dan ada yang namanya B2C. Jadi B2B itu kita kerjasama dengan perusahaan, dia nge-request mau bikin game seperti apa gitu. Misalnya seperti yang tadi saya bilang ada restoran yang pengen bikin game untuk melatih karyawannya. Nah itu termasuk ke B2B. B2B. Business to business. Betul. Nah ada lagi namanya B2C, yaitu business to client. Jadi kita bikin game untuk pengguna, untuk user seperti kayak Mobile Legends, PUBG itu termasuk B2C. Nah di situ juga ada publisher. Publisher tuh ngurusin dia tuh bukan ngurusin development-nya, tapi dia ngurusin marketing, ngurusin nge-publish ke media untuk gamenya gitu. Itu publisher ngurusnya. Jadi nggak hanya perusahaan game dev, tapi ada publisher juga yang berkaitan dengan game development juga. Gitu. Berarti banyak ya? Banyak. Kayak tadi kalau B2C itu kita nyiptain game yang langsung oleh si kliennya itu perorangan, jadi kan customer kan tadi Mobile Legends ataupun juga game banyak deh contohnya. Tapi kalau yang customer bisnis ya, untuk diambil lagi kliennya itu perusahaan lagi kan, untuk karyawannya nanti yang gunain itu tadi. Ya benar, banyak ya peluangnya banyak. Peluang cuannya ya juga ya peluang bisnisnya gitu. Ya oke, baik. Nah Taufik boleh kasih ini juga, ini dulu harapan Taufik juga ke depannya dari game development ini untuk diri Taufik sendiri dan juga untuk secara keseluruhan nanti. Kalau dari game development sendiri, saya berharap banyak inovasi lagi sih, selain kayak AR, augmented reality atau virtual reality gitu. Itu juga ada terobosan-terobosan baru di game development gitu ya, yang bikin kita makin menarik lah masalah game development juga. Dan juga saya harap dikit lah untuk game-game yang adiktif gitu. Jadi saya pengen game-game yang bermanfaat itu tersebar luas, nggak hanya game-game yang adiktif yang kita sering dengar gitu. Gitu sih. Gitu dan juga kalau harapan saya sendiri ya saya
apa ya, biar konsisten saya tuh tetap terjaga gitu. Saya untuk belajar game development ini. Jadi saya harap saya nggak bosan lah, nggak bosan ya. Terus lanjut. Betul. Lebih baik lagi. Nah, kalau rencana kamu nih setelah lulus nanti kuliah apa? Rencana saya pasti magang terus kerja lah pasti ya. Dan juga misalnya saya punya chance untuk membuat studio sendiri, itu saya pengen lakukan gitu. Terus ngembangin game development ini ya? Betul. Ya, oke. Nah, sekarang boleh kasih tips-tips juga nih buat teman-teman pemirsa semuanya, Sobat Unggul TV UMJ juga yang ingin mungkin juga mengembangkan skill di dunia game development itu seperti apa, dan juga buat teman-teman yang ingin meraih prestasi sesuai minat dan bakatnya masing-masing seperti kamu juga kan sekarang alhamdulillah dari game development ini udah bisa mencetak prestasi, seperti apa, silahkan. Oke, dari dulu saya menekuni kata-kata ini. Jadi jadilah orang beruntung. Nah, maksud dari beruntung ini adalah kesiapan bertemu dengan kesempatan kan. Nah, untuk mendapatkan kesiapan ini kita harus berusaha, kita harus disiplin, kita harus konsisten menekuni bidang yang kalian suka gitu. Dan kalau keberuntungan kita lakukan dengan doa gitu. Jadi ketika kesempatan itu bertemu dengan kesiapan itu jadi beruntung. Jadi saran saya jadilah orang beruntung. Yang beruntungnya. Mau dimanapun ya nanti game development ataupun Betul. bidang apapun jadilah orang beruntung. Tapi itu tadi tipsnya harus siap selalu ya. Betul. Sehingga nanti kesempatan ketemu sama kesiapan dapat deh keberuntungannya ya. Baik Taufik, makasih banyak. Taufik sukses selalu ya, terutama di bidang game developmentnya, juga di bidang akademiknya di kampus UMJ bisa mencetak prestasi juga. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Selamat lanjut beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Baik teman-teman pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, alhamdulillah kita sudah mendengarkan sharing-sharing dari Taufik seputar game development. Sekarang tidak terasa nih, sudah waktunya saya Vini Auliani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.